Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dan semuanya untuk mempersiapkan AKM nanti, hari ini kita akan membahas satu soal dengan tipe soal AKM yang terdapat di buku Detik-Detik halaman 62. Baik, di sini kita akan belajar membaca dan menyelesaikan soal berdasarkan infografis. Nah, di sini kalian disarankan untuk membaca dulu keterangan yang sudah diberikan di sini. Baca dengan saksama. Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Berarti tema infografis di sini adalah Hari Anak Nasional. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian, peringatan ini bertujuan agar seluruh komponen bangsa Indonesia bersama mewujudkan kesejahteraan anak. Faktanya, anak-anak Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Banyak hal buruk yang menimpa anak-anak di Indonesia, mulai dari kekerasan, kurang gizi, hingga penelantaran. Kabar tentang anak Indonesia lainnya dapat dilihat pada infografis di samping. Dari informasi ini kita akan dapatkan bahwa infografis yang akan kita bahas sekarang adalah tentang anak-anak Indonesia, tentang fakta-fakta anak-anak di Indonesia. Oke, infografisnya di sini, ini adalah infografisnya. Ternyata infografis ini ngambilnya sumbernya dari Kabar Buruk Anak Indonesia yang ini. Dan ini sumbernya dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk mempermudah, setelah kita tahu bahwa informasinya semua tentang infografis ada di sini, infografisnya ini kita pisahkan. Sehingga infografisnya kita pisahkan ke dalam kolom terpisah. Kalau misalkan nanti kalian ngerjain soal AKM, maka kalian fokuskan ke dalam gambar dulu. Dan semua data yang ada di gambar tersebut harus kita cermati dengan baik. Oke? Kita lihat di sini ada tahun 2015, 2014, 2013. Kemudian di sini ada rentang usia. Seperti ini salah ngetik kayaknya ya. Bukan usai, tapi usia. Usianya 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun, dan 18 sampai 24 tahun. Kemudian kita lihat di sini Hari Anak Nasional. Data UNICEF tahun 2015 menyebutkan bahwa hampir 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, baik di usia sekolah SD maupun di usia sekolah menengah pertama atau SMP. Sebagian besar anak putus sekolah berasal dari keluarga miskin. Berarti infografis di sini berkaitan tentang partisipasi sekolah. Di sini kita lihat umur 7 sampai 12 tahun di tahun 2013 anak yang sekolah 98,42%. Di tahun 2014, anak yang sekolah usia 7 sampai 12 tahun di 98,92%. Masih di angka usia 7 sampai 12 tahun, di tahun 2015 naik jadi 99,09%. Jadi cara membaca infografisnya adalah untuk usia 16 sampai 18 tahun. Di tahun 2013 terdapat sekian persen, 2014 sekian persen, 2015 sekian persen. Atau kalian mau ubah cara membacanya, misalkan dari tahunnya dulu juga boleh, silahkan. Misalkan di tahun 2013 anak yang sekolah usia 7 sampai 12 tahun sebanyak 98%. Di tahun 2014 anak yang sekolah usia 16 sampai 18 tahun 70,31%. Begitu cara membaca infografisnya. Tidak hanya infografis saja yang harus kita perhatikan, informasi di dalam infografisnya sendiri harus kita perhatikan. Ini tentang fakta anak Indonesia. Oke. Nah, kita langsung ke soalnya. Tentang faktanya, kita lihat di soal terlebih dahulu. Berdasarkan infografis di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut dengan memberi tanda centang pada kolom yang disediakan.
Oke, ini tentang benar dan salah. Yang pertama, median angka partisipasi sekolah tahun 2015 yaitu 82,665%. Median itu apa? Median kalau di dalam statistika artinya yang tulis di sini, median adalah data tengah atau nilai tengah. Misalkan datanya example ya. Misalkan 1, 2, 3, 7, 10. Berarti setelah diurutkan, ini syaratnya setelah diurutkan. Jadi kalau misalkan datanya kayak gini, misalkan 7, 8, 2, 4 misalnya. 10 misalkan ya. Kita urutkan dulu 2, 4, 7, 8, 10. Kita ambil data tengahnya. Data tengah yaitu 7. Gimana kalau ternyata datanya genap? Kalau ini kan ganjil, ada 5 data. Gimana kalau datanya genap kayak yang di sini? Kembali ke pertanyaan. Median angka partisipasi sekolah tahun 2015. Kita lihat 2015. 2015 berarti di sini partisipasi sekolahnya adalah 99% usia 7 sampai 12 tahun. 94,72% untuk 13 sampai 15 tahun. Kemudian untuk usia 16 sampai 18 tahun sebanyak 70 sekian persen dan sisanya 22,95%. Kita urutkan dulu datanya, yaitu dari data terkecil ke data terbesar, yaitu 22,95%, kemudian 70,61%, kemudian 94,72% dan 99,09%. Mediannya kan kalau datanya genap, kalau datanya ganjil kita ambil nilai tengah kayak ini yang bawah yang 7. Kalau datanya genap kita ambil dua data paling tengah. Dua data paling tengah ada di 70,61 dan 94,72. Jadi kita tuh jumlahkan dulu 70,61 ditambah 94,72. Kemudian bagi 2. Ini kalau datanya genap. 70,61 ditambah 94,72 itu 165,33. Kemudian bagi 2. Hasilnya kalau kalian pakai kalkulator boleh juga 82,665%. Kita lihat 82,665%. Pernyataan ini benar gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Modus anak yang menikmati pendidikan tahun 2015 yaitu anak dengan rentang usia 13 sampai 15 tahun. Modus artinya data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Artinya data ini paling banyak. Datanya yang paling banyak. Kita lihat apakah di tahun 2015 anak dengan rentang usia 13 sampai 15 tahun adalah anak-anak yang paling banyak usia sekolah. Masih di tahun 2015 ya. Ternyata di 2015 angka yang paling banyak sekolahnya adalah 7 sampai 12 tahun yaitu sebanyak 99,09%. Sedangkan usia 13 sampai 15 tahun sebanyak 94,72%. Sehingga pernyataan modus anak yang menikmati pendidikan tahun 2015 yaitu anak dengan rentang usia 13 sampai 15 tahun salah. Gitu ya, karena paling banyak yang bersekolah di usia 7 sampai 12 tahun. Nomor 3, anak dengan rentang usia 7 sampai 12 tahun adalah yang paling banyak menikmati pendidikan di tahun 2014.
Intinya pertanyaannya juga sama-sama modus. Modus di tahun 2014 adalah anak usia 7 sampai 12 tahun. Kita lihat. 2014. 2014 persentase terbanyak ada di 98,92. 98,92 itu di rentang usia 7 sampai 12 tahun. Benar. Jadi jawabannya benar. Median angka partisipasi sekolah tahun 2013 adalah 77,235%. Kita buktikan median angka partisipasi sekolah 2013. 2013 ya, Yanda izin perkecil dulu. 2013 itu ternyata 98. Ini untuk nomor 4, punten. 98,42%. Kemudian, kita urutkan saja langsung ya. Dari yang terkecil itu 20,14%. Kemudian 63,84%. Kemudian 90,81%. Dan terakhir 98,42%. Karena datanya genap, kita ambil 2 angka yang di tengah. Kemudian dijumlahkan dan dibagi 2. Yang di tengah adalah, kita lihat mediannya, 63,84 ditambah 90,81 dibagi 2. 63,84 ditambah 90,81. Ini sama dengan 154,65 bagi 2. Hasilnya 77,325%. Pernyataan ini benar. Seperti itu. Oke, jadi untuk infografis yang pertama, keterampilan yang harus kalian latih adalah bagaimana cara membaca infografis ini. Baik, kita copy dulu si infografisnya untuk persiapan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Iya, ini infografisnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada di sini. Kita copy juga nomor 33-nya. Nanti kita akan cut. Kita simpan di sini. Kemudian kita crop. Sebenarnya kalau kalian ngerjainnya di website mungkin tidak usah main cut atau crop kayak gini ya, karena udah jelas soalnya ada di situ. Baik. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama untuk nomor 33. Jika di kota sebanyak 120 anak tidak sekolah, kemungkinan anak tidak sekolah di desa sebanyak 240 anak. Kita lihat datanya dari fakta-fakta di bawah. Jadi semua yang ada di infografis ini penting untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, anak yang tinggal di pedesaan lebih berpeluang 3 kali lipat putus sekolah dibanding perkotaan. Ini sesuai dengan yang nomor pertama ya. Tapi yang nomor 1 ini, mohon maaf karena ininya yang harus ubah dulu. Yang nomor 1 ini tentang jumlah anak yang tinggal di pedesaan lebih berpeluang 3 kali lipat putus sekolah dibanding yang perkotaan. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, nomor 33 bagian 1, jika di kota sebanyak 120 anak tidak sekolah, kemungkinan anak tidak sekolah di desa sebanyak 240 anak. Dari data yang ini, di desa 3 kali lipat dibanding di kota. Kalau di sini, apakah 240 anak itu 3 kali lipat dari 120? Sepertinya bukan, jadi ini tidak setuju. Oke, karena instruksinya berdasarkan infografis tentang fakta anak. Nah, ini kan nomor 33 ini ketika kita membaca instruksi, ini penting.
Yang dibaca harusnya adalah fakta anak. Jadi kita bukan baca gambar yang ininya, tapi kita bacanya faktanya. Jadi membaca instruksi itu sangat penting. Nomor 2, sebanyak 30 dari 180 anak di Indonesia kemungkinan mengalami tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Kita cek tinggi badan ada di data atau ada di fakta anak nomor 6. Ya. Nomor 6 isinya 1 dari 3 anak Indonesia mengalami tinggi badan yang tidak sesuai untuk usianya atau kerdil. 1 dari 3 anak. Jadi sebanyak 3 kali lipat anak itu satu orangnya kerdil. Sisanya enggak. Jadi perbandingannya 1 berbanding 2. Kita lihat apakah nomor 2 30 dari 180 itu mewakili kalimat fakta nomor 6. 30 dari 180 apakah 30 adalah 1/3 dari 180? Kayaknya bukan. Jadi tidak setuju. Sedangkan 1/3 dari 180 bukan 30 tapi 60. Ya, sedangkan di fakta nomor 6 1 dari 3 anak berarti 1/3 anak itu kerdil. Sedangkan nomor 2 3 dari 180. Kalau 3 dari 180 bukan 1/3 tapi 1/6. Berarti kalimatnya salah. Nomor 3. Jika di desa sebanyak 360 anak tidak sekolah, kemungkinan anak tidak sekolah di kota mencapai 120 anak. Kita lihat jumlah yang tidak sekolah ini masih di fakta nomor 1. Yang ini ya. Sehingga apakah 120 anak itu, apakah 360 itu 3 kali lipat dari 120? Ya, jadi kalau 360 dibagi 120, 3. Jadi faktanya setuju, benar ya. Tinggi badan 120 anak dari 180 anak di Indonesia kemungkinan tumbuh sesuai usianya. Tumbuh sesuai dengan usianya. Berarti ini ke tinggi badan lagi. 1 dari 3 anak Indonesia mengalami tinggi badan yang tidak sesuai usianya. Berarti kalau 1/3 kerdil, berarti 2/3-nya tidak kerdil. Apakah 120/180 itu sama dengan 2/3? Kita lihat apakah 120 dibagi 180 itu 2/3? Iya, ini benar. Oke ya, silahkan diulang kembali videonya jika kalian belum paham. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.